Salam, pada hari ini kita kembali bertemu dalam suasana bersukacita, dalam suasana damai sejahtera, dalam suasana penuh kegembiraan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini, marilah kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Pada hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan kami, atas pemikiran kami, supaya kami boleh belajar lebih dalam lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah dunia dikalahkan oleh iman. Dunia dikalahkan oleh iman. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang telah memiliki Roh Allah. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan pencobaan. Kuasa Allah sebagai jaminan untuk meneguhkan iman kita. Kemenangan bagi kita sudah ditentukan ketika Yesus mati di kayu salib. Pada saat itu pun kuasa sejat yang menguasai manusia dilucuti. Kematian Yesus pada salib membawa konsekuensi bahwa kita diberi kuasa mengalahkan dunia. Kita harus mempercayai Yesus yang datang dari Allah. Yesus Kristus menebus kita melalui penebusan manusia dari segala dosa. Yesus Kristus mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada mereka yang percaya kepada Dia. Kehidupan kekal itu diberikan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Hidup bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita. Kata tahu, kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, menekankan kepercayaan kepada Yesus Kristus yang memberi kita hidup kekal. Yohanes mendorong kita memiliki keteguhan hati dan bersandar serta percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita diberi kesanggupan untuk percaya kepada Yesus. Kita diberi kesanggupan untuk percaya kepada Yesus. Caranya bagaimana? Kita harus berdoa kepada Kristus Yesus, sebab Ia mendengar dan menjawab doa kita. Kita harus berdoa kepada Yesus Kristus, sebab Ia mendengar dan menjawab doa kita. Jaminannya bahwa Allah mengabulkan doa kita, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-15.
Menuntun orang berdosa supaya kembali jalan yang benar, itu adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang percaya mempunyai satu sikap untuk terus dapat melaksanakan panggilan Allah. Karena itu bahwa kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan panggilan itu. Yohanes memberikan penekanan pada kata tahu kalau kita baca dalam 1 Yohanes 15 ayat yang ke-18, bahwa kita yang percaya berasal dari Allah. Kita tahu bahwa Yesus datang dan memampukan kita hidup dalam Dia. Orang Kristen sejati tinggal dalam Kristus Yesus. Siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada, karena kita adalah milik-Nya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, bahwa apa yang telah saya sampaikan di dalam uraian renungan firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, setiap orang Kristen harus tahu bahwa ia telah diberi kuasa untuk mengalami kemenangan dalam hidupnya bersama Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa setiap orang Kristen harus tahu bahwa ia telah diberi kuasa untuk mengalami kemenangan dalam hidupnya bersama Yesus Kristus. Jadi tugas kita ialah hidup sesuai dengan firman-Nya dan terus bersandar kepadanya. Jadi tugas kita adalah hidup sesuai dengan firman-Nya dan terus bersandar kepadanya. Kemudian, kalau kita amati dalam setiap perjalanan kehidupan kekristenan pada saat ini, ada banyak orang Kristen yang belum hidup dalam kemenangan dalam Yesus Kristus karena mereka masih ragu-ragu. Hal yang paling penting yang perlu kita laksanakan ialah kita mempunyai kewajiban untuk membebaskan setiap orang yang hidup dalam keraguan. Mereka merasa tak berdaya dan dikalahkan oleh kuasa dosa dan menjadi orang yang tidak bertumbuh dalam iman. Tidak ada cara lain kecuali menuntun mereka dan mengaminkan 1 Yohanes 5 ayat 13 yang mengatakan bahwa semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini yang perlu kita sampaikan kepada setiap orang yang masih hidup dalam keraguan, masih hidup dalam ketidakpercayaan, dan menolong mereka supaya terus belajar menghadapi kenyataan hidup dengan bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ingat, dunia dikalahkan oleh iman kita. Sekali lagi saya mau katakan, dunia hanya dapat dikalahkan oleh iman kita. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita melaksanakan panggilan firman itu dalam kehidupan kita, iman kita semakin bertumbuh. Kalau iman kita semakin bertumbuh, disitulah kekuatan kita untuk dapat mengalahkan dunia ini.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan khususnya kepada jemaat-jemaat-Mu yang mengalami pergumulan masalah dalam kehidupan mereka, yang sakit, yang punya masalah dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan solusi yang terbaik. Dan juga kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang pada hari ini bekerja, melaksanakan panggilan Tuhan, memberkati mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah, sukacita Allah, penyertaan Allah senantiasa menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.